meditasi itu kan punya metodenya masing-masing. Nah, misalkan saya ikut suatu meditasi dan ternyata sudah dijalani separuh lah, saya coba dulu ternyata tidak cocok. Apakah sisanya itu boleh saya lanjutkan dengan cara sendiri atau tetap harus ngikut sama pembimbingnya sampai akhir padahal tidak cocok? Begitu. Kemudian kalau misalkan next time ada lagi dari pembimbing yang sama yang tidak cocok, itu kalau saya menghindari tidak ikutlah, nggak cocok kok gitu. Itu apakah termasuk kebencian atau keengganan, Bante? Baik. Masing-masing guru mempunyai metode, mempunyai cara mengajar yang sudah barang tentu beliau kuasai dan merasa mendapat manfaat dari apa yang dilakukan. Sebagai seorang siswa, kalau wah saya jalani, ternyata separuh jalan tidak enak Bante, separuh jalan tidak enak, tidak cocok. Saya pakai metode saya sendiri, itu sama dengan sekolah. Kalau ibu sekolah, di sekolah misalnya SMA Petra misalnya, sampai 1,5 tahun karena salah jurusan, misalnya senengnya itu di ilmu pengetahuan alam, Anda milihnya IPS. Terus bagaimana? Saya kalau tidak cocok itu, saya pakai metode saya sendiri bisa Bante? Bisa, tapi Anda tidak akan berhasil. Nanti ada lagi, begitu lagi, tidak ada yang memuaskan. Karena di dunia ini, tidak ada yang memuaskan. Duduk nyaman seperti ini, awal-awal nyaman, kelamaan, kok tidak selesai-selesai ya. Apalagi kalau badannya sudah tidak nyaman, batuk-batuklah apa. Itu sama, nanti ada lagi begitu lagi. Itu sebenarnya di situ ada keengganan juga, ada kebencian juga. Kenapa ketemunya kok begini lagi, ketemu begini lagi. Itu kalau diibaratkan, mohon maaf, ada singa. Singa ini kan raja tuh, raja hutan. Bagaimana? Dia karena mungkin tidak bersih mandinya, kutunya banyak. Duduk di sana, wah tempat ini tidak nyaman, gatel semua. Pindah ke sebelah sana tidak nyaman lagi, ke sini tidak nyaman. Padahal sesungguhnya yang menjadi masalah bukan tempatnya yang tidak nyaman, metodenya yang tidak tepat, tetapi kita harus melihat diri kita ke dalam. Nah, pikiran kita itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sangat liar. Sangat liar. Kalau diikuti, ya begitu, tidak pernah merasa nyaman. Guru-guru meditasi itu kebentur-bentur dalam perjalanan spiritualnya. Bahkan Guru Agung Buddha Gautama sebelum mencapai sama Sang Buddha, ketemu guru yang salah, latihan ini tidak benar, ketemu guru ini hanya mencapai apa. Nah, itu sesungguhnya guru meditasi sesungguhnya hanya sebagai sahabat. Yang menentukan kita berhasil atau tidak adalah paramita kita. Adalah paramita kita, kebajikan. Kalau paramita kita cukup, mau metode apa saja tidak masalah. Tetapi kalau paramitanya tidak cukup, ketemu guru-guru meditasi yang hebat sekalipun, tidak bisa apa-apa. 17-18 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah belajar 1 tahun LPS di Wiaramendut, itu terakhir meditasi. Samanera meditasi di satu tempat, nama dan alamat ada pada saya.
gurunya adalah Bante Bule ya. Bahasa Inggris tidak baik. Kalau saya cerita pengalaman seperti ini, ya baik. Tetapi translatornya itu ngomongnya lebih banyak daripada guru meditasinya. Misalnya, oh ya baik, lanjutkan, itu sudah benar. Translatornya itu panjang, lebar, tinggi. Benar. Saya ke situ kan bukan untuk menjadi seperti apa, tapi terimalah. Kalau dalam hati kecil, saya mau ngomong apa? Gurunya tadi ngomongnya, ndak seperti itu, kamu ngomong banyak amat. Tapi karena saya ke situ itu untuk belajar, itulah guru saya. Itulah guru saya. Nah, setelah meditasi di sana 10 hari, saya tugas sebagai samanera di Padepokan Dhamadipa Arama. Ada ibu-ibu, saya masih ingat namanya tapi lupa wajahnya kalau ketemu sekarang, karena sudah 18 tahun, 19 tahun. Itu bagaimana? Bante, itu ya, nanti ikut meditasi lagi. Ini saya adanya hebat, bagus loh Bante. Benar Bu? Iya. Ibu ikut? Iya. Bante siapa namanya? Waktu itu saya masih samanera. Dan ibu itu yang ngomong begitu itu, katanya punya guru yang hebat, saya ada yang hebat itu. Belum sampai seminggu sudah lupa saya. Saya katakan apa? Bu, mohon maaf ya, guru Anda itu memang hebat. Tapi kalau guru hebat, ibu sebagai murid tidak hebat, ya itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Guru yang hebat itu, Bu, mohon maaf. Muridnya hebat-hebat. Benar enggak? Artinya apa? Kita belajar sengsara, kok tidak nyaman. Pantang pulang sebelum selesai. Kalau menyerah nanti di sini tidak nyaman, ketemu Bante Piyadiro tidak nyaman, ketemu Bante Utamo nanti lebih keras lagi, tidak nyaman lagi, ketemu Bante Kanti tidak nyaman lagi, sampai mati tidak akan nyaman. Benar tidak? Artinya apa? Dipaksa. Orang bisa itu awalnya terpaksa, dipaksa menjadi biasa. Nah, ya. Saya tidak biasa misalnya, tidak biasa pakai memperhatikan keluar masuknya nafas lewat hidung. Tetapi kalau saya ikut guru meditasi yang ngajari seperti itu, saya harus maksa untuk bisa. Nah, kalau saya ikut model saya sendiri, ya nanti bermasalah. Ya. Harus sampai selesai. Soal berhasil tidak urusan lain. Kalau kita mau berhasil itu belajar lebih banyak, kerja lebih keras, keinginan lebih sedikit. Begitu Bu ya. Dipaksa Bu, tidak apa-apa. Orang terpaksanya meditasi itu tidak bikin sengsara, tidak melukai yang lain. Kalau cuma seperti ini tidak masalah, tidak bikin mati. Saya belum pernah lihat, saya berulang kali ikut meditasi, belum ada itu selesai meditasi meninggal. Artinya apa? Yaitu batin kita. Memang kecocokan paramita kembali lagi kepada paramita. Paramitanya masing-masing. Paramitanya masing-masing. Jadi cocoknya misalnya ke ini apa? Anapanasati ya, cari guru Anapanasati yang baik. Kalau cocoknya model Mahasi Sayadaw, ya cari guru Mahasi Sayadaw yang metode itu. Kalau Anda pengen cari yang nyaman. Tapi kalau Anda pengen cari pengalaman, dari sini, Anda harus belajar dari guru yang lain-lain supaya ilmunya bertambah. Kalau kita hanya satu metode, itu nyaman di zona satu saja. Begitu ke tempat lain ya sengsara. Misalnya, kalau saya di sini, saya kepanasan. Terus terang walaupun pakai AC saya kepanasan.
Karena apa? Di tempat saya lebih nyaman. Tetapi kalau saya tidak terima kondisi ini, tambah bodoh saya, tambah sengsara. Nah, demikian juga umat-umat wihara sini, wihara Eka Dhamma Loka, diminta ke tempat saya bagaimana? Diajak jalan, naik turun, sengsara. Itu awalnya terpaksa, dipaksa jadi bisa. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan menyerah sebelum selesai. Jangan pakai metode lain, nanti kalau Anda pakai metode yang lain, begitu ada diskusi, Anda ngomongnya yang lain, gurunya bisa gini. Gimana ini? Ini kok karep-karep dhewe. Kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa tahu? Tahu? Nah, ini orang Jawa semua tuh ya? Mana? Sekarang kan tinggal di Jawa toh? Jangan seperti orang Jawa Barat ya. Dari Jawa ya Bante. Padahal dia dari Cirebon. Dikiranya Cirebon bukan Pulau Jawa. Saya pernah ngisi ya di Bekasi. Bante dari Jawa ya? Iya. Lah kamu? Saya tidak Jawa Bante. Dari mana? Saya dari Bekasi. Memangnya Bekasi pulau sendiri. Itu artinya apa? Memangnya Metabawana, memangnya Anapanasati, Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati, Vipassana itu bukan ajarannya Sang Buddha? Nah, itu semuanya ajarannya Sang Buddha. Hanya saja kita cocoknya yang mana? Di dalam samatha ada 40 objek meditasi. Nah, di Vipassana apapun yang muncul itu menjadi objek. Jadi jangan sok-sokan, oh saya Vipassana Bante, saya Vipassana Bante samatha. Orang bisa mencapai kesucian dimulai dari samatha bisa, nanti lanjut Vipassana. Tapi ada yang langsung Vipassana. Wong yang ngomong-ngomong saya Vipassana, kadang-kadang malah tidak jelas juga. Tidak jelas juga. Meditasi bukan untuk pamer. Bukan untuk pamer. Bukan untuk hebat-hebatan. Tidak lomba duduk lama, berjalan lama, berdiri lama, diem-dieman. Tidak, tetapi sesungguhnya olahraga pikiran. Tadi saya sempat, waktu meditasi itu, kepikiran. Sebentar saja. Saya nanti selesai jam berapa ya? Saya jalan dari situ ke sini. Baru melangkah begini goyah. Itu menunjukkan apa? Pikirannya baru goyah, badannya juga tidak bisa diajak kompromi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ngantuk, terus wah tidak enak Bante ngantuk tidur dulu, itu kan sama toh Bu? Wah jam 1 enak-enaknya tidur, malah ini cari neraka, meditasi. Wah saya mau inilah seperti di rumah, kalau jam 1 sampai jam 3 tidur, nanti jam 3 saya datang, kira-kira Bantenya bagaimana? Kira-kira Bantenya bagaimana Bu? Bu siapa? Bu Yuri? Biarin. Ya. Kira-kira kalau Ibu itu, ini tidak cocok Bante, saya tidak seneng. Saya itu kalau di rumah jam 1 sampai jam 3 itu tidur. Kira-kira saya kalau ngerti begitu bagaimana? Besok kalau diundang. Wah, kalau datang itu mesti bikin masalah. Guru juga punya pemikiran loh ya. Jadi ya dipaksa ya. Ini tadi nyaman enggak? Hari ini, iya. Ya, syukur. Besok datang lagi loh ya. Iya. Iya Bante. Nggak, maksudnya bukan sampai mutung terus nggak datang gitu, nggak. Selama ini memang saya lanjutkan, tapi memang ada metode meditasi tertentu yang saya nggak cocok. Misalkan body scanning, itu saya memang tidak. Ya kalau nggak cocok jangan datang ke tempat itu. Iya. Paling gampang. Terus akhirnya kayak misalkan 20 menit ya, akhirnya 10 menitnya tuh saya tuh langsung ganti mas Anapanasati aja, masa yo ketahuan sih gitu. Tapi kan jatuhnya kan bohong kan akhirnya kayak gitu. Guru-guru meditasi yang pengalaman tahu muridnya sampai mana itu tahu. Bahkan murid yang ngelamun juga ngerti.
Apalagi muridnya ngantuk, ketahuan itu ya. Oh tadi itu ada yang mencapai loh, saudara. Kalau Bang Toib itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Saya baru tanggal 7 pergi, ini tanggal berapa? 21. Baru berapa hari? Baru 2 minggu toh ya. Pulang nanti tanggal 23. Masih lama ya. Datang juga pergi lagi nanti. Itu juga saya paksa. Kalau tidak dipaksa bagaimana? Ah udah deh. Tadi kan ada yang menyampaikan begini. Bante kalau mau istirahat dulu silahkan Bante. Istirahat apa? Banyak urusan. Banyak urusan. Saya di balik ke Kuti itu banyak urusan. Termasuk nyuci jubah juga. Seringkali mengertinya apa? Wah enak ya Bante ke Kuti tidur. Tidur apa saudara? Ada yang Bante ini jadwal Maga Puja. Udah keluar Bante, mohon datang. Oh ya. SPD Bante. Saya cuma baca saja. Setelah saya baca, saya jawab iya. Soal nanti dijawab itu apa bisa tidaknya urusan belakang. Tapi kalau Maga Puja di wilayah Tegal saya pasti datang. Karena sudah satu paket sudah 16 tahun itu. 16 tahun satu paket dengan Bante Joti. Kalau sampai tidak datang nanti ya diiru tidak datang. Gimana ganti kalau saya capek. Jadi pengalaman meditasi ya memang begitu ya. Ya tidak nyaman, jengkel, bosen. 10 menit nyaman, 10 menitnya bosen. 20 menit nyaman, 30 menit bosen. Ya, ada lagi. Terima kasih Bante. Sudah puas Bu Yurin? Oke, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain? Bapak-bapak mungkin ada yang berkenan bertanya? Atau ibunya? Bestari? Bante, metode itu tadi kan banyak. Duduk, berdiri, jalan, posisi. Terus kalau kayak mama saya, ini kan dilema. Ada yang bilang, tasbih itu bukan meditasi. Tapi ada yang bilang, itu meditasi kasar. Tapi kalau saya berpikir sih sebenarnya itu sama aja dengan mengucapkan sabesata bawantu sukitata. Ngolah pikiran. Kalau menurut Bante sebenarnya itu termasuk meditasi atau meditasi kasar? Kalau menurut saya lo ya. Kalau menurut saya pegang tasbih terus misalnya mengucapkan apa? Misalnya Om Mani Padme Hum atau Sabisata Bawantu Sukitata atau Budu itu pun meditasi. Karena meditasi itu adalah melatih pikiran, tidak membiarkan pikiran shopping kemana-mana. Ada yang mengatakan, oh itu tidak. Kalau saya katakan itu tetap meditasi. Ada meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang meditasi untuk kebiasaan dalam hidupnya. Ada juga apapun yang dilakukan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu pun meditasi. Contohnya, kalau dulu misalnya Ibu biasa masak tidak dulu? Enggak. Biasanya ngapain? Yang disenangi apa? Trading. Trading. Nah, itu juga meditasi. Kenapa saya katakan meditasi? Kalau Anda tidak konsentrasi, habis toh. Sama dengan pegang tasbih. Pegang tasbih, misalnya budu atau Om Mani Padme Hum dan lain sebagainya. Begitu pikirannya mengembara, lompat tidak? Lompat. Itu masing-masing orang ada kecocokan terhadap metode meditasi ini.
Kalau di Mahayana, ya, di Mahayana itu ada model Aumanipadmihum, Aumanipadmihum, Aumanipadmihum. Itu pun dianggap sebagai meditasi. Ada termasuk kalau di Mahayana dikatakan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu adalah sunyata. Itu juga meditasi. Ada meditasi yang benar dan ada meditasi yang tidak benar. Meditasi yang benar mengarahkan pikiran ke arah yang baik. Nah, ibu atau mamanya tadi bagaimana? Pakai tasbih toh? Mengarahkan ke arah yang baik. Tapi ada meditasi yang tidak benar, yang berguna juga, dilakukan oleh orang-orang tertentu juga. Meditasi ada yang tidak benar. Tahu meditasi yang tidak benar? Nyantet. Tahu santet? Santet itu juga meditasi loh. Saya bicara begini bukan ahli santet loh ya. Saya nanti dikiranya Bante Pia ahli santet bicara tentang santet. Bukan. Itu kan juga konsentrasi, tapi caranya salah, metodenya salah. Untuk melukai, untuk kirim yang tidak-tidak. Kalau kirimnya air hangat, tidak apa-apa. Ya, Bu Lili ya. Tahu? Nah, tidak dengar toh? Toleh. Itu kan santet, terus mempengaruhi orang bagaimana, itu kan tidak baik toh? Ngerti santet toh? Pernah praktek? Nah, itu tidak benar. Kalau yang saya katakan ibu tadi pegang tasbih itu, pegang tasbih dengan konsentrasi itu meditasi. Itu meditasi. Termasuk kalau ibu-ibu masak itu juga meditasi. Kalau tidak meditasi bagaimana? Saya cerita ya. Di wihara saya itu, di wihara tempat saya tinggal, bukan wihara saya. Harap dicatat itu. Anak wihara masak. Saya tahu anak wihara itu stres atau tidak dari masakannya. Dan saya tidak komentar banyak. Pada saat makan, saya ditunggu anak wihara yang menyerahkan dana makan, saya makan. Kalau asin, saya juga diem saja. Paling saya begini, cepat minum. Tapi setelah itu saya katakan, kamu itu banyak urusan apa, mikir apa, stres apa. Loh, kenapa Bante? Ini makanannya kok enak. Makanannya enak. Kenapa? Ini loh, cocok untuk lauk. Asin ya Bante? Ya nanti kamu coba deh. Nanti kalau saya komentar salah. Itu kalau enggak konsentrasi, sudah dikasih garam, kasih apa lagi Bu? Kasih kecap asin. Benar itu, saya pernah mengalami itu. Ada kadang dikiranya sudah dikasih garam, tidak dikasih garam. Tidak rasa apa-apa. Tapi sebagai biku terimalah karmamu, terimalah karmaku. Saya ngomong apa? Berakhir sudah selesai. Ini ya, saya itu sehat. Saya tidak ada darah tinggi. Saya ini tidak sakit. Jadi kalau kasih makanan itu tidak usah takut kasih garam sedikit. Tapi jangan banyak-banyak. Kenapa Bante? Ya ini sedap saudara. Tapi akan jauh lebih sedap, lebih enak kalau tambah garam. Ini tidak ada. Ya. Begitu dimakan, aduh, lupa maaf Bante, maaf. Itu kan juga meditasi dalam kehidupan sehari-hari yang dikatakan kasar ya boleh juga. Tetapi itu kebiasaan. Kalau biasa trading, baru pikirannya baru kacau juga. Kalau biasa ngerjakan apa, ya repot juga. Pernah Bapak Ibu saudara-saudari pegang HP atau apa, HP-nya ditaruh di sini, nyari HP-ku di mana toh? HP-ku di mana? Pernah enggak? Oh bolak-balik saya. Lah itu loh Bante. Dulu waktu COVID, saya diundang
acara pemberkahan pernikahan, tapi bukan secara agama Buddha, secara Katolik. Secara Katolik di gereja lagi. Saya lupa masker itu saya taruh. Masker saya mana ya? Cari. Ada umat yang mengatakan, Bante, itu maskernya Bante pegang itu. Itu kalau tidak punya konsentrasi tidak bisa ya. Jadi harus Jadi apa yang dikatakan orang itu kembali lagi kepada diri kita terima atau tidak. Jangan sampai apa yang dikatakan orang itu menjadikan beban bagi kita. Kalau memang itu benar bermanfaat, tidak merugikan, lakukan. Sang Buddha sendiri kan ngajari biku-biku meditasi itu kan macam-macam toh. Ada biku yang diajari oleh Bante Sariputta, Bante Moggallana. Oh, kamu harus anapanasati, tak maju, tidak berkembang. Dan Sang Buddha katakan, oh Sariputta, Moggallana, itu tidak cocok. Kalau kamu cocok, kasih tahu itu, dia mencapai kesucian. Ternyata apa? Umat itu, biku itu dulunya bukan suka meditasi anapanasati, bukan meditasi yang model itu, tetapi apa? Dia itu dulunya adalah perangkai bunga. Dia suka dengan keindahan. Begitu meditasi, disuruh memperhatikan keluar masuknya nafas, tidak cocok. Cocoknya apa? Ini loh bunga, kamu perhatikan, bagus tidak? Nah, dari bagus itu berubah-berubah sampai kesucian. Bisa juga mama nanti mencapai kesucian lebih dulu daripada saya. Itu Bu ya. Tidak masalah, boleh Bu. Itu termasuk meditasi kalau saya katakan. Satu lagi Bante. Ya. Tadi Bante bilang mencapai kesucian. Sebenarnya loh Bante, meditasi itu kan mengolah pikiran, ya. Dari mengolah pikiran bisa mencapai kesucian, bisa berbentuk relik. Itu proses itu rasanya nggak ada logikanya gitu loh Bante. Baik, logikanya ya. Pakai ilmu logika ya. Ya. Iya. Ya, baik. Jadi relik. Mau jadi relik atau jadi apa dulu? Logikanya. Ibu, kalau ibu di rumah punya pisau, Iya, ya. biasa. Meditasi itu seperti ngasah pisau. Pisau yang tumpul itu, asah terus-menerus, kira-kira jadi tajam tidak? Tajam. Kalau sudah tajam, berguna tidak? Berguna. Lah, bergunanya untuk apa? Tinggal kita mau gunakan untuk baik atau buruk. Nah, menjadi relik bagaimana? Jadi umat Buddha jangan terobsesi untuk menjadi relik. Bukan terobsesi Bante. Cuma Terobsesinya begini, saya tidak katakan menjadi relik begitu, tetapi apa? Relik itu kita harus pahami, relik itu adalah sisa-sisa jasmani. Sisa-sisa jasmani itu kalau biasa meditasi, konon menurut cerita, itu ada yang warnanya seperti apa. Tetapi jangan salah pula, ada yang orang tidak meditasi, kalau ke krematorium, mesti ada yang tidak terbakar. Itu pun dianggap sebagai relik. Nah, soal reliknya seperti apa, kembali lagi kepada ya kebajikan. Lah logikanya bagaimana Bante? Logikanya bagaimana? Kalau nanam di sini punya tanaman buah-buahan apa? Nanam di sini tidak punya tanaman ya? Tanaman di sana juga tidak berbunga. Nah di tempat saya ya, kalau di tempat saya ada tanaman. 4 tahun yang lalu saya nanam, saya bukan nanam tapi anak wihara nanam, tapi yang mengusahakan pohon itu adalah saya. Nanam pohon durian Bu. Nanam pohon durian. Saat ini saya pergi, saya dapat laporan, Bante,
duriannya sudah besar, sudah berbuah. Kemarin lain cerita, tanamannya dulu bukan tanaman sengaja, tapi lempar biji durian. Saya kasih tahu anak wihara begini, ini dirawat baik-baik, dijaga baik-baik. Kalau musim hujan tidak usah disiram, kalau musim kemarau tolong kasih air. Karena dirawat dengan baik, itu lama-lama yang dari biji itu tumbuh menjadi pohon. Sekarang sudah berbuah. Anak wihara saya kasih tahu begini, ini ya saudara, anak-anak wihara, kalau buah durian ini, pohon durian ini buah, nanti durian yang pertama jatuh, baik, Anda pakai untuk puja di makamnya Bante Sudarmo. Dan itu benar kejadian, sudah hasilnya seperti itu. Itu kan hasil seperti relik, ya, seperti relik, prosesnya seperti itu. Perlu perjuangan. Terus kalau buah kedua yang jatuh, jatahnya siapa? Ibu? Durian yang kedua yang jatuh, jatahnya kepala wihara yang hidup. Kepala wihara yang hidup siapa? Ya saya. Begitu anak wihara ngerti pohon durian sudah berbuah, diperhatikan tiap hari, sudah besar belum? Sudah besar belum? Ya, sudah besar belum itu? Oh sudah. Laporan mereka, Bante, duriannya sudah jatuh satu. Kamu makan tidak? Saya katakan begitu, saya ngeceknya mereka. Enggak Bante, kan katanya Bante, buah pertama dipakai puja di makam di candinya Bante Sudarmo. Terus 2 hari kemudian, Bante, durian sudah jatuh lagi. Saya deg-degan, Bu. Deg-degannya bagaimana? Wah, jatahnya saya, padahal saya pergi. Tapi karma baiknya berbuah bagaimana? Oh Bante, yang kedua kami ambil. Tapi karena ada freezer, kami kupas Bante. Masuk ini apa? Tupperware, masukkan freezer Bante. Nanti kalau Bante datang, jatahnya Bante. Nah, relik itu juga demikian sesungguhnya. Orang nanam itu ada yang hasilnya durian bagus, ada juga yang anak wihara dapatnya apa? Yang ketiga itu, wah ada 2 Bante, saya sudah senang jatah saya. Ternyata apa? Rusak dimakan oleh tupai Bante. Itu seperti relik. Relik juga begitu. Kalau kita baik, bisa jadi relik. Tapi kalau tidak baik, wah ya jadi masalah. Kalau di sini ada reliknya Biku Adijayo itu. Sisa jasmaninya Biku Adijayo. Apakah itu relik itu pasti ciri orang suci? Tidak. Karena sisa jasmani itu belum tentu tidak menunjukkan pasti mencapai kesucian. Tapi di kalangan Buddhis tidak semua ada yang memuja relik benar, sampai ada istana relik. Tetapi itu tidak menjamin reliknya orang suci semua yang mencapai arahat semua. Itu saya katakan begitu. Nah, logikanya kalau kita latihan sungguh-sungguh, makan terus-terusan, pasti kenyang. Awalnya lapar, spiritual kan begitu. Awalnya lapar, makan terus-terus, cukup kenyang. Menjadi apa? Menjadi berkilo. Nah, kalau belum berkilo, ya dicoba lagi, coba lagi. Tidak usah bingung. Ini kan baru berapa tahun, berapa ratus kalpa. Sang Buddha sendiri 4 asankya kalpa dan berapa itu ya? Itu kan panjang sekali. Jadi kalau baru begini mencapai apa ya belum mencapai. Belum banyak sih. Belum banyak. Tapi ya sudah baguslah. Sudah mau daripada tidak. Kan begitu Bu. Ibu dengan anak yang ikut.
Oh, anak saya nggak di sini Bante, masih sekolah. Oh, saya kira ini anaknya ibu. Bukan. Karena bajunya, kaosnya mirip dan celananya warnanya mirip juga. Serupa. Serupa tapi tak sama. Iya. Kalau yang tidak ngerti juga, ini juga saya kira janjian. Ya, meditasi itu dibikin asik saja, dibikin happy saja. Ada lagi Bante. Ya. Kalau di dunia ini ya Bante ya, konglomerat dunia itu kan pasti masuk majalah Forbes. Ya. Kalau tingkat kesucian itu biasanya antara yang level bawah, setengah dan sebagainya kan itu ada level-levelnya Bante. Itu identiknya taunya dari mana Bante? Kalau di dunia nyata kan majalah Bante atau Bloomberg atau apa yang memberitahukan. Kalau di dalam spiritual gitu ya. Ya. Ya, kesucian itu bisa dilihat dari perilaku. Dari tindak tanduk. Semakin tinggi spiritualnya, orang itu akan semakin berhati-hati dalam berucap, bertindak, berpikir. Tapi kan Bante, ada levelnya. Ada Sotapana, ada Anagami, ada Arahat. Ada. Tapi kan mereka ada levelnya. Tapi sesama Sotapana pun, sesama Sakadagami, Anagami, Arahat pun belum tentu tahu yang lain. Yang tahu pasti itu sudah mencapai kesucian, apakah Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat itu Sang Buddha. Kalau yang lain cuma ngira-ngira, apalagi orang Indonesia hebat-hebat. Sang Buddha kan paling tinggi Bante. Ya. Arahatnya di bawah kan? Berarti kan Anagami di bawah. Ya. Harusnya kan kayak guru, dosen tahu level-levelnya kayak kita. Guru tahu muridnya. Iya. Ya, ini kembali lagi. Sang Buddha tahu, oh si A ini ada biku yang dulunya suka nyapu. Suatu saat tidak nyapu lagi karena sudah mencapai arahat. Oh kak, saya sudah tidak ada yang perlu saya sapu. Itu dengan kata lain, biku itu mengakui dirinya menjadi arahat. Biku juga manusia, bisik-bisik tetangga juga. Kan ada ciri-cirinya Bante. Ya. Terus bagaimana? Pada ngobrol ngerumpi ketemu Sang Buddha. Ini loh biku A ini katanya seperti ini. Apakah benar mencapai arahat? Kalau enggak kan ini gini-gini. Oh iya benar. Nah, ciri-ciri orang mencapai kesucian, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, sudah adosa aloba amoha. Tidak ada kebencian, tidak ada kebodohan batin, tidak ada keserakahan. Hidupnya tenang, indrianya tenang. Semakin mencapai kesucian, semakin tenang. Kalau ngomong mencapai kesucian kok, apalagi arahat, masih marah-marah tidak mungkin. Sotapana masih bisa marah, masih bisa sedih. Apalagi soto panas. Oh, bikin marah-marah juga, tidak dapat bagian. Itu artinya apa? Yang mengerti orang-orang di sekitarnya. Lah, yang kelihatan itu apa? Dari perilakunya sebenarnya. Kalau dulunya suka tidak meditasi, setelah meditasi kok tenang, damai, semua yang dikerjakan baik, tidak suka marah-marah, tidak males, itulah hasilnya. Beda dengan urusan duniawi. Urusan duniawi tambah kaya kelihatan, ya. Untung 100 juta kelihatan. Beli mobil, siapa yang barusan beli mobil? Dalam waktu dekat ini kemarin. Ada? Ibu beli mobil baru? Ada? Bu siapa? Lestari. Bu Lestari punya mobil baru? Enggak. Punya mobil? Punya. Punya. Kapan belinya? 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu ya. Nah, itu suatu pencapaian toh. Untuk punya mobil itu kan perlu pengorbanan toh, Bu. Itu seperti bikin relik, Bu. Apa? Ngumpulkan uang terkumpul jadi mobil. Bukan Bante, maksud saya itu kan ada yang benar nggak ini Bante? Ya. Benar nggak? Ada yang ngomong itu kan di Forbes. Kalau di benar apa enggak? Ada kata Aum untuk mengatakan level yang lebih tinggi itu
lebih tinggi dari satu level itu bisa mengetahui. Ada suara om, makanya di beberapa aliran itu kan sampai ada kata iramanya pun begitu. Apa itu benar Bang Bande? Ada yang mengakui itu benar, tapi tidak semuanya pasti benar. Sangat sulit menentukan orang itu mencapai kesucian atau belum. Sangat sulit sekali. Orang lain hanya ngira-ngira, apalagi orang Indonesia. Bante ini mencapai ini, Bante itu mencapai itu. Wah, ada ini, nanti berbondong-bondong. Apalagi kalau bantenya dikatakan sakti. Bantenya mencapai kesucian. Bantenya tidak pernah ngomong orang mencapai kesucian. Para biku tidak menyampaikan saya sudah arahat lo ya. Kalau ngomong begitu malah orang di Buddhis itu, para biku itu kalau mencapai kesucian malah. Kenapa diem? Karena apa? Jangan sampai bikin karma buruk. Kalau dia mengaku mencapai kesucian padahal belum, itu pelanggaran. Kalaupun sudah mencapai kesucian disampaikan, itu pun juga satu hal yang kurang pas. Sebenarnya dirinya sendiri nggak tahu Bante. Dirinya sendiri hanya ngira-ngira, benar ya, tidak? Biasa level lebih tinggi yang saya dengar. Ya, yang lebih tinggi yang punya pengalaman mungkin lihat, oh ini seperti ini. Tetapi kira-kira itu kan tidak pas toh, gitu loh. Misalnya ada guru meditasi, Acan Man, itu diyakini sudah mencapai Arya Pugala. Ada Acan Tet, sudah mencapai Arya Pugala. Apakah arahat, sotapana, sakadagami, anagami, kita tidak ngerti. Kita tidak ngerti. Selain Acan Tet, Lungposi, Acan Si di Thailand sana. Itu murid-muridnya meyakini beliau mencapai kesucian itu. Apakah beliau-beliaunya menyampaikan? Tidak sampaikan. Kalau mencapai kesucian disampaikan, itu juga bahaya. Bantenya atau umatnya nanti jadi sibuk. Percaya tidak? Pada cari berkah toh? Bahkan sampai tusuk giginya bantenya. Bu Lili begitu? Bu Lili begitu? Saya cerita, ini kejadian nyata. Tapi kami bertiga belum mencapai kesucian. Kami bertiga, saya yakin belum mencapai kesucian. Tapi tidak tahu kalau beliaunya mencapai kesucian, saya juga tidak tahu. Saya pernah tinggal bersama dengan Bante Panya, Bante Joti di Wihara Mendut. Berarti saya paling muda ya. Ada umat yang punya keyakinan apa? Kalau kami selesai makan, minum, di ruang makan, minum itu tidak kami habiskan misalnya. Ini saya sampaikan di mana-mana. Bante Panya itu biasanya masih sedikit. Bante Joti gelasnya gede, yang tidak habis. Saya itu ya gelasnya gelas biasa. Itu ada umat yang punya keyakinan begini. Saya pengen pinter ceramah. Sisa makanan, sisa minumannya Bante Panya, saya makan. Terus, wah biar pinter dokter seperti Bante Joti. Gelas bekasnya Bante Joti itu airnya minum juga. Bekas saya juga. Ini kalau bantenya 3 itu batuk, pilek, terus apa? Kan penyakit. Tapi orang punya keyakinan, kita tidak bisa, tidak boleh. Karena apa? Mereka yakin. Waktu saya di Mendut juga, tidak dibikin. Saya kasih makan ke orang, ini makan. Biasa saja, tidak punya ini. Padahal ada makanan di meja lebih enak-enak. Ada yang datang, Pak saya minta yang dari Bante itu. Oh jangan, ini berkah. Itu loh kamu ambil sendiri. Padahal cuma nasi dengan apa begitu. Orang punya keyakinan begitu. Nah, kalau sudah mencapai kesucian. Nah, kalau belum, mudah-mudahan di sini tidak begitu. Maaf saya cerita tentang Bante Sudamu.
Saya tahu persis dengan mata kepala saya sendiri, tidak pinjam mata kepala orang lain. Bante Sudama itu kalau makan pakai piring yang besar itu, ginseng atau apa itu kan ada toh, karena dikasih umat ya, dipakai. Beliaunya itu suka makan itu pakai jari sakti. Selesai ya, makan daging atau apa ada tulangnya apa taruh gitu. Saya pernah lihat ada umat yang rebutan. Bekasnya bantenya itu makan, piringnya itu tidak dicuci, langsung dikasih nasi, saudara, dimakan katanya berkah. Kalau berkah itu ya enggak begitu. Lah itu kan pandangan salah. Termasuk, wah Bante ini mencapai kesucian. Saya ini. Kalau Anda pengen dapat berkah, kita dapat berkah, banyak-banyak berbuat baik. Kalau pengen mencapai kesucian, jalan mulia beruas 8, dijalankan. Ekomagu Wisudia. Ya. Jalan mulia beruas 8 kan Ekomagu Wisudia. Caranya mencapai sana. Nah, orang mencapai kesucian itu ya tentu terpancar, terlihat, terasa oleh orang-orang yang dekat. Bagaimana kalau menghadapi masalah? Bagaimana pengendalian dirinya? Kadang-kadang kelihatannya sih alim, kelihatannya sih tenang, tetapi begitu kesenggol apa marah-marah. Cara ngeceknya itu, kalau orang itu mencapai kesucian atau tidak, sudah arahat atau tidak, ganggu saja. Sama kalau di sini misalnya meditasi kok anapanasati, meditasinya kok apa? Meditasi ketenangan. Oh, saya mencapai jana Bante, sok-sokan begitu. Saya bisa ngetes langsung hari itu juga, waktu itu benar-benar mencapai jana atau tidak. Caranya gimana? Mau saya ajari? Cari hiu yang besar. Bukan tusuk, kamu nyalakan. Kalau dia mencapai jana, benar-benar jana, menyatunya objek dengan pikiran, tidak terganggu. Kalau benar-benar mencapai jana, kena begini, tidak terasa apa-apa. Kalau masih teriak, waduh, kurang ajar. Wah, itu berarti ngabus. Kenapa saya cerita begini? Karena banyak yang ngaku-ngaku. Waktu saya di Dhamma Caka dulu, ada orang, Bante, saya ini sudah sotapana, Bante. Tapi saya lihat sendiri meditasi, kasih nggak punya temannya, sotapana apanya. Itu sama dengan orang belajar ya. Ada yang belajar bela diri? Ada belajar bela diri? Ada belajar bela diri? Apa? Oh, tendangan ya. Tapi jangan nyoba nendang saya ya. Pasti Anda kalah. Itu bagaimana? Orang semakin punya ilmu, semakin diam. Baru ngerti ilmu tendangan, tendangan sedikit. Sini dek, sini. Siapa namanya? Sini, ayo. Berdiri saja, sambil berdiri. Siapa namanya? Dari Tori. Coba menghadap sana. Belajar bela diri jenis apa? Biasanya ahli bela diri yang baru tingkat dasar, modelnya bagaimana? Ya sudah balik. Itu artinya apa? Orang semakin tinggi ilmunya, pencapaiannya, semakin diem, semakin tidak berisi, semakin banyak ngomong. Nah ini repot bagi para biku, repot juga. Kalau diem saja, tidak ceramah, dikiranya mencapai, padahal pegel. Itu di Indonesia itu repot, terus terang repot.
Saya dulu itu mau jadi biku itu mikirnya apa? Nanti saya jadi biku tidak banyak urusan dengan umat. Begitu jadi biku, ini masih diprotes. Ini belum loh Bante, belum pembinaan ke tempat ini loh. Ya iya nanti ya saudara. Nah, orang mencapai tingkat spiritual akan menjauhkan diri dari keramaian. Biasanya tidak suka keramaian. Akan menarik diri di tempat yang sunyi. Karena apa? Untuk berlatih. Kalau ketemu yang banyak-banyak begini tidak bisa berlatih dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang dengan teknologi. Orang WA lah, telepon lah, apa saja. Dulu saya mikir jadi biku itu enak. Jadi biku itu enak. Saya pikir dulu. Benar tidak? Benar tidak Pak? Enak Pak. Kalau tidak enak tidak saya jalankan 17 tahun Pak. Bukan terpaksa, memang itu pilihan saya kok. Jadi soal pencapaian itu, ya kita tidak tahu persis Bu, tetapi secara kasat mata bisa dilihat dari tingkah laku, perbuatannya, tindak tanduknya, ucapannya. Itu sama dengan orang kaya sebenarnya. Itu kan ya misalnya berapa triliun, yang paling kaya siapa sekarang? Di mana Bante? Di dunia apa di Indonesia? Di Indonesia. Yang paling kaya itu orang Jawa Tengah, jangan salah. Keluarga Hartono. Orang semakin kaya, itu semakin rendah hati. Sederhana. Makanya tahu tek, tahu pong. Salah satu orang kaya Indonesia, foundernya Sosro, itu gayanya biasa saja. Dibandingkan umat yang jauh di bawah beliau. Sampai-sampai ini ya, sampai-sampai umat Lasem itu waktu Bu Sugiyarti, itu yang perempuan, yang laki-lakinya Pak Giarto, itu apa? Dikiranya yang kaya raya itu Bante itu Bu Sosro Bante, bukan yang duduk di bawah itu. Justru umat yang OKB itu yang sok-sokan. Artinya apa? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, selesai dengan lingkungan, tidak menunjukkan pamer. Ya. Jadi hati-hati kalau ada yang diem saja, jalannya pelan-pelan, bukan karena lapar, tapi dia punya pengendalian diri, hati-hati saja. Jangan sampai kita berbicara yang tidak benar, bertindak yang tidak benar. Karena mungkin saja dia lebih tinggi spiritualnya dengan kita. Lebih baik hati-hati. Mengapa? Kalau kita tidak hati-hati, takutnya kualat. Kita rendahkan ternyata sudah mencapai kesucian. Jangan pula terlalu, wah itu pasti mencapai, ternyata di bawah. Masih level bawah. Itu kita juga hati-hati. Biasa saja ya, hati-hati. Begitu ya Bu ya. Sebenarnya ya, saya sampaikan, kalau kita latihan sungguh-sungguh, meditasi itu tidak capek. Bahkan menjadikan kita seger. Jadikan kita segar. Berbeda kalau kita kerja keras. Itu capek benar-benar. Saya dari pagi, dari kemarin, ya begini ini. Kalau di sini sih, saya rasa tidak capek. Di Makassar saya pergi jam 8, jam 9, sampai wihara lagi jam 10. Berulang kali begitu, berhari-hari sering begitu. Terus bagaimana? Sudah sampai wihara, sudah selesai. Sudah selesai. Selesainya apa? Masalahnya selesai. Jam 12 tetap tidur. Jam 12, jam 1 baru bisa tidur. Jam 4 ya harus bangun. Kalau kita happy nggak capek. Tapi ya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang-kurangnya itu bodohnya saya. Kalau ada lebih-lebihnya itu miliknya Sang Buddha ya, begitu. Waduh. Mudah-mudahan tidak bosen ya, begitu. Waduh, tidak Bante. Ya, cukup kita Patidana ya. Patidana Bante. Silakan dipimpin Patidana Bante.